Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau malam untuk mahasiswa semuanya. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai landasan atau sebagai dasar negara, ya. Landasan Pancasila sebagai dasar negara dan keterhubungan proklamasi pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dengan Pancasila sebagai dasar negara. Silahkan simak baik-baik video ini. Nah, eh, judul dari materi ya ini adalah tadi yang saya sebutkan, yang landasan Pancasila sebagai dasar negara dan keterhubungan proklamasi pembukaan Undang-Undang Dasar dengan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu landasan Pancasila sebagai dasar negara. Tinjauan tentang negara. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Ya, jadi negara itu adalah organisasi, ya, organisasi kekuasaan. Banyak organisasi di negara, tetapi ada organisasi yang tertinggi, yaitu disebut dengan organisasi kekuasaan. Kalau ada ormas, ada partai politik, lalu ada organisasi mahasiswa, ada organisasi eh, profesi dan lain sebagainya, ada satu organisasi yang lebih tinggi di antara organisasi tersebut, namanya negara. Nah, tiga unsur yang menjadi syarat mutlak bagi berdirinya sebuah negara, pertama adalah unsur tempat atau daerah atau wilayah, atau dengan kata lain teritori atau teritorial. Yang pertama harus punya wilayah dulu, yang kedua rakyat, ya, unsur manusia harus memiliki rakyat atau umat atau bangsa. Yang ketiga harus memiliki organisasi, yaitu pemerintahan yang berdaulat. Ya, jadi ada tempat atau biasa disebut dengan wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Itulah dua unsur negara. Itu adalah unsur yang wajib ada, ya. Unsur yang wajib ada. Salah satu tidak ada maka tidak bisa disebut sebagai sebuah negara. Sebenarnya ada satu lagi unsur namanya unsur eh, ini adalah unsur konstitutif. Kalau yang satunya namanya unsur deklaratif. Unsur yang tidak harus ada, tapi penting. Dia tidak wajib, tetapi penting, yaitu satu lagi unsurnya adalah eh, kerjasama dengan negara lain atau pengakuan dari negara lain. Nah, pengakuan itu tidak harus, tetapi kalau tidak ada pengakuan dari negara lain, maka kita tidak bisa bekerja sama dengan negara lain. Tapi untuk unsur yang sifatnya tidak wajib, tetapi penting. Nah, okay. Kemudian konsep tujuan negara. Tujuan negara yang disarikan dari Diponolo adalah satu, teori kekuatan dan kekuasaan sebagai tujuan negara, teori kepastian hidup, keamanan dan ketertiban sebagai tujuan negara, kemerdekaan sebagai tujuan negara, teori keadilan sebagai tujuan negara, kemudian teori kesejahteraan dan kebahagiaan sebagai tujuan negara. Pada umumnya tujuan suatu negara termaktub dalam undang-undang dasar atau konstitusi dari negara tersebut, ya. Di Indonesia di dalam pembukaan. Jadi kalau ingin melihat tujuan negara, ya, pertanyaan di manakah kita bisa melihat tujuan negara? Maka tujuan negara itu terlihat dalam konstitusi, ya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan ada tujuan negara. Satu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsanya dilindungi, tumpah darah atau wilayahnya dilindungi, ya. Kemudian apalagi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam upaya perdamaian dunia. Nah, jadi itu tujuan negara kita, ada unsur melindungi, ya, protek, ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, melindungi bangsa, melindungi wilayah, kan, tumpah darah itu artinya wilayah. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, ya, menciptakan kesejahteraan itu tujuan negara.
disebut dengan konsepnya namanya welfare state, negara kesejahteraan. Keempat itu mencerdaskan kehidupan bangsa, jadi pendidikan, aspek pendidikan itu penting. Pendidikan dalam arti luas ya, bukan hanya formal tapi non formal. Kemudian ikut serta dalam perdamaian dunia. Jadi tujuan internasionalnya juga ada pendidikan negara itu. Terus kemudian konsep dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah Grundnorm atau norma dasar, res ide atau cita hukum, stats ide atau cita negara, atau dengan bahasa yang lain filosofi Grundslag, dasar filsafat negara. Ya, dasar negara ya. Ini yang dulu jadi pertanyaan ketika negara ini belum berdiri, Indonesia belum berdiri. Dr. Haji Manwidodiningrat selaku Ketua Umum BPUPKI, dia menanyakannya, sebelum kita bangun negara Indonesia, negara yang belum ada disebut Indonesia, sebelum kita bangun negara ini, pertanyaan saya adalah apa dasar kita? Nah, pertanyaan yang sangat mendasar itulah yang kemudian membuat para definitors kita berpikir, apa ya? Nah, itu yang disebut dengan Grundnorm, norma dasar, atau res ide dalam bahasa yang lain, cita hukum, atau stats ide cita negara, atau filosofis Grundslag, ini kata Soekarno ya, filosofi Grundslag, dasar filsafat negara. Secara terminologis, kalau secara etimologis tadi artinya secara bahasa, itu pengertian dalam konteks bahasa. Kalau terminologis itu pengertian dalam konteks istilah ya, istilah yang kemudian dipakai. Jadi kan ada secara bahasa berbeda dengan secara istilah. Secara terminologis, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam bentuk dan menyelenggarakan negara. Secara teoritik, istilah dasar negara mengacu kepada pendapat Hans Kelsen, disebut the basic norm atau Grundnorm. Ini teorinya Hans Kelsen. Hans Kelsen itu pakar hukum dari Austria. Hukum dari Austria yang menciptakan, kalau dalam dunia hukum itu disebut dengan hukum murni. Ya, jadi hukum itu tidak tercampur dengan anasir-anasir yang lain, politik, ekonomi, budaya, teknologi, dan lain. Hukum itu ya hukum. Jadi hukum murni itu bahasanya segala sesuatu. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Nah, ini teorinya tidak terlalu terlihat ya. Kalau saya besarkan, jadi ada sistem hukum Indonesia, lalu cita hukum, lalu sistem norma hukum. Cita hukum itu adalah guru norm tadi ya, yang tertinggi adalah Pancasila, itu sebagai norma dasar. Nah, norma dasarnya itu Pancasila. Ini ada juga istilah konstitutif res ide, ada regulatif res ide. Tapi ini terlalu teoritik ya kalau saya terangkan. Stats fundamental norms, bahasanya begitu. Ya, ada res ide itu yang Pancasila itu kan abstrak ya. Dia ada di level pemikiran yang sifatnya filosofis ya. Karena Pancasila sendiri eh, tidak menjadi sumber hukum yang konkret ya, sumber hukum yang konkret saya katakan begitu, karena dia ada dalam ide ya, ideal, jadi maka sering disebut dengan istilah sumber ideal. Nah, yang itu diturunkan dari Pancasila itu diturunkan ke Undang-Undang Dasar, itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, pembukaan itu yang disebut dengan Stat Fundamental Norms ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar, lalu kemudian batang tubuh Undang-Undang Dasar, TAP MPR,
sebagai hukum dasar tidak tertulis, lalu kemudian undang-undang, lalu peraturan pelaksanaan dan peraturan lainnya. Ini teori tata urutan perundangan ya, dalam Hamid At-Tamimi. Oke, saya tidak terlalu menerangkan ini, nanti butuh beberapa semester ya, Anda jadi mahasiswa hukum nanti. Nah, yang penting Anda tahu bahwa letaknya Pancasila ada di mana. Dia paling sering disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya. Pancasila itu idealnya dia menyinari ya, ibaratkan itu matahari, maka dia menyinari seluruh relung-relung kehidupan kenegaraan dan kebangsaan Indonesia. Mestinya dia menjiwai di seluruh aspek kehidupan kita, seluruh aspek penyelenggaraan negara, seluruh produk undang-undang itu harus dijiwai oleh Pancasila. Semestinya begitu ya. Saya katakan semestinya karena prakteknya tidak semuanya ya, tidak semestinya. Prakteknya banyak juga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Nah, saya perkecil lagi supaya kelihatan. Landasan sosiologis ya, kalau tadi disebut sebagai landasan ya, apa namanya, dasar negara tadi. Kemudian landasan sosiologis. Pertama, nilai-nilai ketuhanan itu sebagai negara dengan penduduk yang multi agama dan multi keyakinan, negara Indonesia diharapkan dapat melindungi semua agama dan keyakinan, serta membangun politiknya yang dipandu oleh nilai agama. Ya, memang benar, bangsa Indonesia itu bangsa yang religius ya, bangsa yang beragama itu sejak dulu. Sebelum adanya Indonesia, sebelum ada negara, nenek moyang kita itu sudah beragama. Setidak-tidaknya mereka sudah mempercayai kekuatan selain manusia. Maka agama yang sangat beragam ya, saya sambil minum. Di Indonesia agama itu sangat beragam, minimal ada 6 agama, multi keyakinannya. Ada keyakinan dalam agama pun juga ada perbedaan-perbedaan ya, pemahaman dan bahkan penerapan agama, dan itu semuanya harus dilindungi, harus dihargai. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal ya, yang bersumber dari hukum Tuhan. Jadi nilai kemanusiaan itu ada yang sifatnya universal ya. Bahkan sebenarnya yang universal tidak ada perasaan kita sebagai manusia dengan manusia lain dimanapun itu sebenarnya sama. Kalau dihina, ditindas, disakiti itu ya pasti merasa sakit ya, sama saja dengan kita. Kemudian nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan. Kemudian nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasi harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Kemudian nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi oleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Ya, saya langsung cepat saja. Yang kedua, landasan politis ya. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Pasal 1 ayat 2 itu isinya, pasal 1 ayat 2 itu isinya adalah kedaulatan ya. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini langsung tiba-tiba langsung Pancasila ya, padahal itu kedaulatan sebenarnya ya. Bagi warga negara yang berkiprah dalam lembaga suprastruktur politik, apa nih suprastruktur? Tiba-tiba ngomong suprastruktur. Kan ada, ini kalau dalam ilmu politik ya, ada dua ya, struktur di politik itu yang disebut dengan suprastruktur. Yang kedua dengan infrastruktur politik. Bukan infrastruktur itu bukan jalan tol, bukan ini. Dalam konteks politik ya, suprastruktur politik itu adalah lembaga-lembaga tinggi negara. Ya, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Itu suprastruktur ya. MPR, DPR, presiden,
MA, MK itu semua supra. Lalu juga ada infra ya, di bawah. Infrastruktur politik itu seperti misalnya apa, partai politik itu infra, ormas ya. Jadi penopangnya ya, penopang dari supra tadi ya, levelnya dia di bawah supra ya. Media massa dan lain-lain. Pancasila merupakan kaidah penuntun. Jadi kalau di level supra itu Pancasila merupakan norma hukum, tapi kalau di infra Pancasila itu sebagai kaidah penuntun setiap aktivitas sosial politik. Sektor masyarakat memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sosial politik. Sektor pemerintah menghasilkan output yang baik berupa kebijakan yang bisa kepentingan rakyat. Ya, jadi landasan politisnya adalah kedaulatan rakyat, di mana situ Pancasila. Penjelmaannya adalah demokrasi Pancasila. Lalu kemudian ada pembagian suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Jadi bagi warga negara yang berkiprah dalam lembaga suprastruktur itu harus mengimplementasikan ya norma-norma hukum. Kemudian Pancasila itu dipahami sebagai norma hukum. Kemudian kalau di dalam konteks infrastruktur Pancasila sebagai kaidah penuntun. Kaidah penuntun itu dia seperti tadi kalau saya gambarkan seperti matahari ya, atau ada yang mengatakan seperti bintang pemandu ya, kayak orang jalan ya di malam gelap, lalu ada pelita ya, pelita itu seperti obor gitu ya. Eh, nah obor itu yang menerangi jalan itulah Pancasila. Di dalam kehidupan kita ini kalau tidak ada Pancasila maka tidak jelas ya orientasi kehidupan kebangsaan kita itu mau kemana. Ya, mau kemana nggak jelas ya. Isu-isu yang berkembang LGBT itu penyikapannya gimana Indonesia kalau ada tentang LGBT. Lalu kemudian kalau ada misalnya perkembangan terkait dengan apa namanya konsep bayi tabung itu udah lama ya kalau bayi tabung. Mungkin apa? Mungkin nanti perkembangan baru ya yang terkait dengan kemanusiaan, terkait dengan kebangsaan, ideologi itu kalau tidak ada kaidah penuntutnya sulit kita bisa berjalan. Nanti bangsa ini bisa pecah ya, karena masing-masing punya keyakinan sendiri-sendiri. Mau dilegalkan atau tidak dilegalkan, boleh atau tidak boleh, itu kan ada sesuatu yang harus disepakati. Ya. Itulah Pancasila. Ya. Supaya gampang kita, oh, ini sesuai nggak dengan sila pertama ketuhanan. Kalau nggak sesuai, tolak. Gitu. Walaupun sila pertama nanti penafsirannya juga bermacam-macam, tapi kan setidaknya ada panduan. Kemudian landasan yuridis ya, secara yuridis ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara. Kemudian ada tap MPR tentang pencabutan P4, lalu kemudian Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang. Kemudian keterhubungan proklamasi pembukaan Undang-Undang Dasar dengan Pancasila dalam konteks Pancasila sebagai dasar negara. Hubungan proklamasi kemerdekaan dengan Pancasila di dalam pembukaan tepatnya di alinea ketiga terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh Indonesia, maka dapat ditentukan letak dan sifat hubungan antara proklamasi dengan pembukaan. Disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan satu rangkaian yang tidak disahkan ya. Ditetapkan pembukaan pada tanggal 18 Agustus bersama dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar. Presiden Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua proklamasi. Oke, ya ada pernyataan kemerdekaan kan. Kemerdekaan Indonesia itu ya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ya kan? Ya, kemudian pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila.
Dengan demikian sifat keterhubungan ya antara pembukaan dan proklamasi yaitu memberikan penjelasan terhadap pelaksanaan proklamasi. Jadi proklamasi itu kan sifatnya singkat ya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara bersama dan dalam tempo yang singkat-singkat. Itu declare ya. Declare itu pernyataan ya. Pernyataan bahwa menyatakan kita merdeka. Tapi tidak cukup ya. Saat itu cukup sebagai apa ya, pemberitahuan kepada dunia luar bahwa Indonesia sudah merdeka. Tapi tidak cukup dengan proklamasi saja, maka ditindaklanjuti dengan konstitusi ya. Bentuknya konstitusi, lalu kemudian semangat proklamasi tadi masuk ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Kan Anda kalau baca pembukaan itu kan ada pernyataan kemerdekaan ya, kemerdekaan Indonesia itu. Kemudian hubungan Pancasila dengan pembukaan Noto Nagoro menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum tertinggi, di atasnya masih ada dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental atau Stat Fundamental Norm. Adapun hubungan Pancasila dengan pembukaan adalah sebagai berikut. Pembukaan Undang-Undang Dasar memenuhi syarat mutlak sebagai Stat Fundamental Norm. Kemudian oleh karena itu kedudukan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Jadi pembukaan itu punya nilai yang lebih tinggi dibandingkan batang tubuh ya. Makanya pembukaan Undang-Undang Dasar itu nggak boleh dirubah, tidak boleh dihapuskan. Kenapa? Pertama karena di situ ada Pancasila, di situ ada dasar negara ya, disebutkan dalam pembukaan. Yang kedua, suasana batin pada saat pembukaan itu dirumuskan itu tidak bisa tergantikan di masa kini. Suasana batin, atmosfer kebatinan para pendiri negara ini ketika merumuskan ya kata-kata di dalam pembukaan itu tidak bisa lagi terwakili dengan konteks hari ini. Orang hari ini tidak bisa merasakan seperti apa yang dirasakan oleh para pejuang di masa yang lalu. Kita nggak bisa merasakan bagaimana berjuang melawan penjajahan Belanda dan seterusnya. Itu nggak bisa dirasakan. Nah, itulah yang tertuang di dalam pembukaan. Kalau itu dirubah, ya, kontekstualisasi realitas pada saat itu tidak akan tergambarkan pada hari ini. Walaupun kita hanya bisa membayangkan ya, tapi tidak bisa merasakan. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai stats fundamental norms. Ya. Stats itu negara, fundamental itu dasar, norma ya, norma dasar negara. Secara ilmiah akademik pembukaan sebagai stat fundamental norm sekali lagi sebagai norma dasar negara mempunyai hakikat kedudukan yang tetap kuat dan tak berubah bagi negara yang dibentuk dengan perkataannya jalan hukum tidak lagi dapat diubah. Adapun menurut Thailand hubungan Pancasila dengan pembukaan itu bersifat hubungan secara formal dan hubungan secara material. Secara formal, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah seperti tercantum dalam pembukaan. Hubungan proklamasi kemerdekaan dengan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Kemudian pembukaan berhubungan sebagai dan berfungsi selain sebagai mukadimah dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan juga berhubungan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri. Nah, ini yang pada hakikatnya kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasal yang lain. Tadi sudah saya jelaskan ya. Pancasila menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus. Pancasila sebagai inti pembukaan. Dengan demikian punya kedudukan yang kuat tetap dan tidak dapat diubah. Nah, tadi yang alasan yang saya sampaikan yang tidak dapat diubah itu karena di dalamnya ada Pancasila. Lalu di dalamnya juga mengandung tadi yang saya katakan suasana batin yang tidak tergantikan. Secara material berdasarkan urutan tertib hukum Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah sumber tertib hukum yang tertinggi. Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, terima kasih. Itu saja saya buat
secepat mungkin, singkat, karena biar videonya tidak terlalu panjang. Selebihnya nanti Anda bisa baca sendiri. Baik, terima kasih. Video hari ini yang menggantikan kuliah kita di pagi hari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.